Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Jumat, Pekan Paskah kedua, 14 April 2020, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jangan ada yang terbuang. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Dalam situasi sulit seperti saat ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, uang 1.000 rupiah terasa begitu penting, dan beras segenggam terasa begitu bermakna. Mestinya dalam setiap situasi apapun, semua hal penting untuk hidup kita, karena kita peroleh dengan keringat yang bercucuran, baik secara fisik maupun dari hasil berpikir keras kita. Saat kita berkelimpahan, seringkali kita berfoya-foya, bahkan membuang makanan sisa seakan tidak berguna. Sementara itu, masih banyak orang yang berkesusahan. Syukurlah bahwa saat ini kita yang dalam tanda petik berkelebihan atau memiliki empati, meskipun kita juga tidak kelebihan amat, masih mau berbagi dengan mereka yang lebih berkekurangan. Gerakan sosial yang pantas dibanggakan. Dan sesungguhnya kita dipanggil untuk berbela rasa dengan sesama, sebagaimana yang dilakukan Yesus. Para murid bingung, terutama Filipus, karena ditanyai Yesus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yohanes pasal 6 ayat 5. Rupanya Filipus tahu jumlah saldo kas komunitasnya. Maka dengan pasti dia menjawab gurunya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Yohanes pasal 6 ayat 7. Filipus mau memberi semua yang ada pada mereka untuk kepentingan 5.000 orang, namun tidak juga mencukupi. Saat para rasulnya bingung, Andreas yakin bahwa secuil roti saja gurunya pasti mampu melakukan sebuah tanda untuk kebahagiaan orang banyak itu. Maka walaupun nampaknya dia ragu, namun toh tetap diberitahukannya tentang apa yang ada pada seorang anak. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yohanes pasal 6 ayat 9. Yesus mengajarkan para muridnya untuk memberi dari kekurangan. Sebab saat hati berempati dengan mereka yang lapar, pasti Tuhan akan melipat gandakannya untuk kita. Dan Yesus tunjukkan itu dengan membuat mujizat, memperbanyak 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa. Dari yang sedikit, orang mendapat kepuasan dan tentu bahagia.
Tetapi lihatlah bagaimana Yesus mendidik para rasul-Nya saat mereka berkelimpahan itu. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang, kata Yesus kepada para rasul-Nya. Yohanes pasal 6 ayat 12. Itulah berkat dari Tuhan saat kita memberi dengan hati, sebab hati yang berempati tidak pernah akan berkekurangan. Kita bercermin pada mujizat yang dilakukan oleh Sang Sabda yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yesus membagi-bagikan roti dan ikan kepada orang banyak yang duduk di situ, sebanyak yang mereka kehendaki. Yohanes pasal 6 ayat 11. Hati yang selalu bersyukur dan berempati dengan sesama selalu dibukakan jalan untuk mendapatkan apa yang dicari. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang selalu melengkapi kekurangan kita, senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.